Dokter, Ya, saya ingin bertanya sebetulnya, adakah perbedaan dok eh, gejala atau risiko terhadap pasien yang dewasa dengan mungkin pasien dengan anak-anak nih dok? Bagaimana nih dok ya? Kalau secara umum ya, kita orang awam kan kadang-kadang tidak tahu nih apakah anak-anak lebih rentan, dewasa lebih rentan, atau sebetulnya sama saja? ya. Untuk anak-anak ya, umumnya gejalanya bisa lebih berat dan risiko untuk shock lebih cepat. Karena mengingat anak-anak kan volume cairan tubuhnya itu lebih sedikit. Jadi kalau terjadi kebocoran plasma atau terjadi perdarahan akan lebih cepat menjadi shock. Kemudian juga mungkin karena anak-anak belum bisa mengemukakan keluhannya dan sering kalau asyik bermain mereka tidak mengeluh. Tidak Nah menyadari ini ya, tidak tidak menyadari sehingga kalau kurang perhatian dari orang tua mungkin tidak terdeteksi mulai demamnya kapan, tiba-tiba anaknya sudah lemes atau bagaimana. Dan keterlambatan penanganan ini yang sering menimbulkan jatuh ke kondisi yang berat. baik. Baik. Ya. Kalau orang dewasa bagaimana dok? Penanganan orang dewasa biasanya Bagaimana? kematiannya karena apa dok? Kalau orang yang pasien yang dewasa ini kematiannya karena apa dok? Ya, Kebanyakan. komplikasi karena berat. Yang pertama bisa karena shocknya, yang disebut dengan DSS, Dengue Shock Syndrome, atau karena perdarahan masif, atau karena sekarang ada yang kita sebut gagal multi organ, kegagalan multi organ karena demam berdarah. Jadi expanded dengue syndrome. Jadi akibat dari demam berdarahnya tersebut menimbulkan kerusakan pada ginjal, kemudian pada liver, atau bahkan sampai ke cerebral. Jadi ada penurunan kesadaran, encephalopati ya kita sebut, seperti orang encephalitis atau meningitis ya, penurunan kesadaran. Itu bentuk-bentuk yang berat. Jadi ada manifestasi kelainan lain akibat dari demam berdarah. Jadi ini bisa memicu agak berbeda dirinya, ya. Oh, menjadi lebih berat ya kasusnya ya dok ya, sampai berat. kematian ya. Sampai ke organ lain, organ-organ yang lain ya. Seperti itu. Normalnya kalau secara umum dok, perawatan pasien ini berapa lama sih dok? Normalnya sudah Normalnya boleh sekitar 5 sampai 7 hari normalnya. Umumnya pasien masuk itu kan di fase kritis pada saat trombosit turun kurang dari 100.000. Sudah sampai di bawah 100.000 mulai kita rawat. Itu umumnya mungkin hari ketiga atau keempat, dan kemudian mengalami perbaikan, peningkatan kembali trombosit itu setelah hari ke-7. Jadi rata-rata kita merawat 5 sampai 7 hari nah. Kalau tidak berat, kalau ada komplikasi ya mungkin agak panjang. Nambah lagi. Iya, nambah. Baiklah, ini memang harus menjadi perhatian kita bersama ya dok ya, karena memang ternyata memang berbahaya. DB ini sangat berbahaya gitu ya. Baik. Nah sangat dok, berbahaya. kalau Dan ada kecenderungan pada pandemi COVID ini DB ini agak terlupakan mungkin atau bagaimana ya. terabaikan. Terabaikan. Jadi masyarakat fokus untuk COVID saja terus, sedangkan demam berdarahnya agak terabaikan, bisa menimbulkan keterlambatan datang ke rumah sakit nantinya kalau begitu. Betul, tidak menyadari kalau ya. Tidak menyadari, iya. Nah dok, kemudian bagaimana supaya ya kita akan menggugah lagi masyarakat, ayo peduli lagi. Nah ini bagaimana bisa melakukan untuk mencegah DBD di lingkungan atau di rumah nih dok? Apa saran dari dokter Yuli ini untuk masyarakat ini? Iya. Ya, di samping memperbaiki daya tahan tubuh ya dengan pola makan seimbang, olahraga, istirahat yang cukup, lingkungan yang pasti karena demam berdarah ini disebarkan melalui gigitan nyamuk, ditularkan melalui gigitan nyamuk. Tentunya kita harus memberantas sarang nyamuk. Jadi mencegah supaya tidak ada sarang nyamuk di rumah ya dengan tindakan yang dulu sudah dikenal ya dengan 3M itu ya. Menguras, menutup penampungan air yang seperti itu, mengalirkan kalau ada air-air yang tergenang, termasuk juga melakukan fogging apabila ada sudah ada yang sakit ya, biasanya itu dilakukan
setelah pelaporan Oke, ke dinas penyemprotan ya. kesehatan, penyemprotan ya mungkin untuk jadi memberantas vektornya di samping Baik. manusianya, ya, di vektornya dan lingkungannya. Baik, baik. Waduh, memang ini kita mengajak lagi ini kepada masyarakat atau pemirsa yang ada di rumah, peduli lagi bahwa memang DBD ini dalam tanda kutip mengancam juga, karena kasusnya memangnya naik terus ya dok ya. Data yang kita terima Ya, pasien naik selalu terus. ada setiap hari ya. Selalu ada. Itu baru di Hmm. rumah sakit Sanglah saja yang saya tahu. Betul. Kemudian belum di rumah sakit daerah dan ke rumah sakit swasta. Mungkin karena ada pandemi COVID ini pasien lebih banyak ke rumah sakit daerah yang tidak merawat COVID Daerah, atau ke rumah sakit swasta. Itu dan mungkin kalau dalam angka mungkin saya belum dapat Iya. ininya. Kalau datanya. data saya nih Yang dok, jelas, sebali ini, ya. ini udah Ya. data kami kemarin ini, sebali ini ada 2.835 kasus sudah dok, luar biasa. Nah, betul ya. Iya, Iya, yang betul. paling tinggi memang masih Kabupaten Buleleng yang tinggi. Denpasar Iya. lumayan ada. Ya. Iya. Dan Baik, banyak yang datang ke rumah sakit itu karena curiga COVID ya. Jadi demam, karena gejalanya mirip. Jadi datang ke rumah sakit karena takut COVID. Padahal itu demam darah. Padahal kena Dan DBD. akhirnya Jadi perhatian ya, samping memang COVID-19 ini dok, supaya tidak diabaikan. ya. Semuanya lah ya, lebih kepada masyarakat, semuanya. lebih pada keluarga, mulai lagi disiplin melakukan 3M, ya, menguras, Iya. menutup, kemudian apa tadi tuh, ada air tergenang segera dialirkan supaya supaya itu tidak menjadi sarang bertelurnya nyamuk berkembang biak. Kemudian untuk masyarakat yang mungkin sudah ada yang terjangkit di wilayahnya, segera hubungi puskesmas atau dinas kesehatan untuk dilakukan fogging ya dok ya. Iya. Ya dok ya. Nah apabila demam yang dirasakan agak berbeda, disertai dengan nyeri, mungkin ada mata sakit, segera saja cek saja ke rumah sakit, tempat layanan terdekat, rumah sakit, terdekat untuk mengetahui apakah ini atau bukan, supaya bisa ditangani lebih awal ya dok, supaya semuanya bisa terselamatkan. Mencegah kondisi yang berat ya.
Baik. Sekali lagi, terima kasih Dokter Riri, selamat bertugas. Mudah-mudahan Terima kasih, kita Pak. masyarakat tetap sehat, kita bisa melampaui atau ya demam berdarah ini bisa segera kita atasi juga ke depan. Selamat bertugas dokter, salam sehat dari Terima kami. kasih.